Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan fikih di kalangan para fuqaha rahimahumullahu taala secara umum ada empat. Yang pertama fiqhul ibadat, yang kedua adalah fiqhul muamalat, yang ketiga adalah fiqhul al-ankihah, dan yang keempat al-fiqhu al-jinayat. Yang pertama adalah fiqih ibadah. Yang kedua adalah fikih al-muamalat, transaksi keuangan. Yang ketiga fikih angkihah, fikih yang terkait dengan pernikahan, perceraian, dan seterusnya. Dan yang keempat fikih yang terkait dengan al-jinayat, tindakan kriminal, hukum, dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Terkait dengan fikih ibadah, di dalamnya tercakup pembahasan seputar sholat, dan sebelumnya yaitu at-taharah, kemudian fikih zakat, puasa, dan haji. Juga termasuk dalam fikih ibadah yaitu jihad, kemudian sembelihan, serta hal-hal yang terkait dengan sumpah dan nazar. Ini semua masuk dalam pembahasan fikih ibadah. Kemudian fikih muamalat, fikih jual beli, transaksi keuangan, mencakup di dalamnya al-bai', jual beli dengan semua macam bentuknya, ar-rahan, eh, apa gadai ataupun eh, ketika seorang berhutang kemudian dia harus membawakan ar-rahan, jaminan hutang. Al-ijarah, sewa menyewa, al-faraid, tentang warisan, dan al-wasayah, wasiat, dan hal-hal yang terkait dengan harta lainnya. Kemudian pada fikih ankihah, fikih seputar pernikahan, ya mencakup an-nikah, pernikahan, al-talaq, perceraian, al-idat, terkait dengan iddah perempuan yang ditalak, an-nafaqat, nafkah bagi istri, dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan seputar pernikahan. Dan yang terakhir adalah fikih jinayat, mencakup al-jirah, bagaimana konsekuensi ketika seorang melukai orang lain, ad-diyat, hukum terkait dengan ganti rugi, baik terkait dengan pembunuhan ataupun apa yang semisal dengannya. Kemudian ada terkait dengan masalah al-qadha wal aiman, terkait dengan sumpah-sumpah dalam persaksian di pengadilan, dan juga al-qadha, ya keputusan yang dikeluarkan oleh hakim, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Inilah poros pembahasan fikih Islam dalam berbagai macam madhab-madhab dalam fikih, secara khusus dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian para fuqaha rahimahumullahu ta'ala memulai pembahasan fikih dengan fikih ibadah terlebih dahulu, karena inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia untuk beribadah. Kemudian setelahnya diikuti dengan pembahasan muamalat. Kenapa? Karena ketika seorang selesai menunaikan tugasnya kepada Allah Ta'ala berupa ibadah, dan ia merupakan kebutuhan primer dari setiap makhluk, ya setelahnya adalah kebutuhan yang berkenaan dengan perut. Karena ini yang menjaga keberlangsungan hidup manusia, ya yang untuk mengisi perutnya dengan makanan, eh, menutupi tubuhnya dengan pakaian yang melindungi nyawanya, dan seterusnya. Maka diikutkan setelahnya jual beli, karena ini menjaga nyawa manusia. Kemudian setelahnya adalah fikih terkait dengan pernikahan, ini untuk pemenuhan biologis. Ya, dan ini juga dibutuhkan tentu saja untuk menjaga salah satu hak asasi manusia, yaitu masalah keturunan, menjaga keturunan, ya, memperbanyak jumlah kaum muslimin, sehingga ini termasuk kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia setelah makan dan minum, yakni kebutuhan biologis. Kemudian diundurkan pembahasan terkait jinayat, kata para fuqaha, dikarenakan manusia jika syahwat perutnya sudah terpenuhi, kemudian syahwat kemaluannya juga sudah terpenuhi, maka biasanya akan diikuti dengan perbuatan zalim. Karena itulah butuh diatur bagaimana hukuman bagi orang-orang yang zalim. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan pembagian fikih di kalangan para fuqaha. Alhamdulillahirabbil alamin.